Jadi gue mau ceritain suatu kejadian di salah satu kota tua di Sulawesi. Nama kotanya ini Gorontalo. Ada ibu-ibu namanya Bu Nunu. Ini gue samarin ya namanya. Bu Nunu ya. Bu Nunu ini umurnya sekitar 45 tahun. Karena suaminya juga udah meninggal, jadi Bu Nunu tinggal sendiri. Dia gak punya anak juga gitu, Nat? Ada Moy, jadi dia tuh punya 2 anak cewek, tapi masing-masing udah berkeluarga dan tinggal di Makassar. Oh, I see. Jadi anak-anaknya ini gak pernah pulang ke Gorontalo semenjak mereka berdua ini nikah. Karena Bu Nunu cuma tinggal sendiri dan posisinya gak kerja apa-apa, jadi Bu Nunu ini hidup dari sisa tabungan uang suaminya. Ya kadang anak-anaknya suka transfer sih ke Bu Nunu, tapi gak banyak juga. Saking kesepiannya, temen ngobrolnya Bu Nunu ini tuh cuma tetangga-tetangga di samping rumahnya. Sampai akhirnya Bu Nunu ini kangen banget sama anak-anaknya. Dia pengen banget ketemu anak-anaknya yang ada di Makassar. Kejadian ini kira-kira awal tahun 2000-an, Bi, pas belum ada smartphone. Terus dia nelfon anak pertamanya. Dia ngobrol, terus minta dibeliin tiket pesawat ke Makassar. Tapi anaknya ini bilang dia lagi gak ada uang lebih. Dengan perasaan Bu Nunu yang kecewa, Bu Nunu coba telepon anak keduanya. Pas diangkat anaknya, Bu Nunu bilang dia kangen banget sama anaknya ini. Dia mau ketemu cucu-cucunya juga di sana. Tapi sama kayak anak pertamanya, anak keduanya juga nolak untuk beliin tiket dengan alasan gak punya duit juga. Setelah nutup teleponnya, di situ perasaan Bu Nunu sedih gak karuan. Dia masuk kamarnya, ngitung sisa tabungannya. Ternyata tabungannya juga gak cukup untuk beli tiket pulang pergi. Bu Nunu sedih banget. Dia nangis sendirian. Dia ngerasa anak-anaknya udah gak peduli lagi sama dia. Di situ Bu Nunu sempat kepikiran, apa iya dia ngakhirin hidupnya dia aja? Ya Allah, segitunya ya? Karena suaminya kan juga udah gak ada ya. Anak-anaknya masih ada, tapi juga gak pernah mau ketemu gitu loh sama dia. Pas dia lagi kepikiran hal itu, tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok pintu rumahnya. Ternyata itu tetangganya Bu Nunu, namanya Bu Tina. Bu Tina, Ya, Bu Tina kaget ngeliat Bu Nunu matanya bengkak kayak habis nangis. Akhirnya Bu Tina ini nanya ke Bu Nunu, lagi kenapa Bu? Ada yang bisa saya bantu nggak? Sambil menghela nafas, Bu Nunu ini cerita kalau dia tuh lagi kangen banget sama anak-anaknya. Tapi karena kondisi ekonomi Bu Tina sama Bu Nunu ini sama, jadi Bu Tina gak bisa bantu Bu Nunu. Tapi Bu Tina ini bilang ke Bu Nunu, Bu, saya ada kenalan. Bukan untuk minjemin duit tapi dia tuh bisa bantu ibu untuk ngelihat anak-anak ibu. Tapi ngelihat doang ya Bu, gak bisa ketemu. Jadi ibu bisa tahu nih kondisi anak-anak ibu sekarang kayak gimana Bu. Karena di situ Bu Nunu udah ngerasa putus asa, akhirnya Bu Nunu mau untuk ketemu temannya Bu Tina ini. Keesokannya sekitar jam 12 siang, Bu Nunu diajak sama Bu Tina ke rumah temannya Bu Tina ini. Kita sebut aja nama temannya ini Pak Burhan. Bu Nunu cerita ke Pak Burhan tentang keluh kesahnya mau ketemu anak-anaknya. Terus Pak Burhan ini nanya ke Bu Nunu, Bu, tapi ini gak semudah itu ya. Ibu emang gak harus bayar saya pakai uang untuk melihat anak-anak ibu. Terus Bu Nunu nanya, terus saya balasnya pakai apa Pak kalau bukan uang? Pak Burhannya bilang, sebenarnya ini ibu gak perlu tahu sih. Yang penting ibu setuju dan ikutin arahan saya. Karena Bu Nunu mikir ini cara termudah untuk ketemu anak-anaknya, akhirnya Bu Nunu setuju untuk minta bantuan Pak Burhan. Terus Pak Burhan ini bilang, Bu, habis dari sini tidur sore hari menjelang maghrib ya. Sama kalau lagi tidur, tolong dikunci ya Bu pintunya. Pokoknya pastiin gak ada yang masuk ke kamar ibu ya. Walaupun Bu Nunu bingung, tapi balik lagi, karena dia mau ketemu anak-anaknya, akhirnya dia nurutin apa kata Pak Burhan. Setelah ngobrol sama Pak Burhan, gak lama Bu Nunu sama Bu Tina ini pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Bu Nunu, pas dia lihat jam, ternyata masih jam 4 sore. Bu Nunu kepikiran untuk langsung tidur sore-sore, kayak apa yang tadi Pak Burhan bilang ke dia kan. Akhirnya Bu Nunu masuk kamarnya, ngunci pintu, dan tidur sore-sore. Pas lagi anak-anaknya tidur, tiba-tiba Bu Nunu ini kebangun karena dengar suara ketokan pintu kencang banget. Pas dia buka mata, dia lihat jam. Bu Nunu ini kaget karena ternyata udah jam 7 pagi. Dia kaget banget kenapa bisa tidur dari jam 4 sore sampai jam 7 pagi. Tapi di sela-sela pikiran bingungnya,
Sambil jalan, Bu Nunu langsung buka kunci kamarnya dan bukain pintu rumahnya. Pas Bu Nunu bukain, ada tetangga-tetangga Bu Nunu histeris ngomong ke Bu Nunu, "Bu, cepetan ikut kita, Bu. Bu Tina udah gak ada, Bu. Ayo, Bu."